Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Reiterum videre, Patris Allegro Veritas Liberabit Vos. Kali ini kita masih terus membahas seperti biasa. Channel saya adalah channel khusus tentang Protestantisme, the jungle of Protestantism. Patris Allegro semakin meresahkan ya. Mari kita menyimak dan membantah video terbaru dari sang relativis akut Bin Sar Sitompul. Kayaknya beliau seorang pendeta ya. Saya sudah bilang Protestantisme dan relativisme itu saudara kembar ya. Kita bahas video terakhirnya ketika dia mengajarkan bahwa Patris Allegro perlu memahami sola scriptura. Nah, akhirnya Bin Sar Huta Barat pun minta untuk dihajar atau diajar logika oleh Patris Allegro. Patris Allegro ini benar-benar adalah guru logika yang sabar ya. Oke Pak Bin Sar, mari kita ajar beliau. Para netizen yang terkasih, mari kita menghajar mungkin calon profesor ya, Bin Sar Sitompul, profesor Protestan sih ya. Tahu tuh kalau profesor Protestan. Oke, kita lihat argumennya. Kita akan membahas dan membongkar argumen relativistik dari Bin Sar Sitompul, dari wahyu ke warung. Bagaimana Protestan menjual Injil dalam paket denominasi. Oke, mari kita bongkar. Vamonos. Ada beberapa poinnya, kayaknya saya menyiapkan sampai 10 poin yang perlu kita tanggapi dari Bin Sar, karena menurut saya yang paling berbahaya justru orang-orang yang bukan dengan marah-marah tapi dengan lembut kasih, itu yang fatal hasilnya. Jadi hati-hati terhadap orang-orang Protestan seperti Rudi Layar Teologi, Bin Sar Huta Barat. Kalau yang jelas-jelas recehan seperti Deking Gadas dan MBM, orang Katolik langsung dia bisa lihat, oh ini Protestan tidak jelas. Kalau Protestan sopan, nah itu jauh lebih berbahaya seperti yang dilakukan oleh Pak Bin Sar Huta Barat. Mari kita lihat. Poin yang pertama, bukan poinnya, semacam pengantar untuk masuk dalam kerangka berpikir sola yang sendiri-sendiri. Bin Sar Huta Barat ini mencoba menegakkan bendera sola scriptura dengan nada yang cukup heroik ya. Hanya Alkitab, cukup Alkitab, semua Alkitab. Retorikanya dibangun di atas kesan sederhana. Allah menyatakan diri, lalu ditulis, maka selesai sudah urusan. Keselamatan dan doktrin bisa ditanggung teks. Dia bahkan berusaha menangkis kritik dengan menegaskan bahwa pluralitas tafsir bukan masalah Alkitabnya, tetapi hanya prosedur yang salah. Akan tetapi saudara-saudaraku, di balik lapisan retorikanya tampak jelas luka logika yang tidak tersembuhkan. Klaim cukup Alkitab hanya bisa bertahan jika Alkitab dipasangi kacamata lain, dogma, kredo, pengakuan iman. Artinya, sola scriptura tidak pernah sola, melainkan sola plus kacamata. Dan ironi ini tidak pernah diakui oleh Protestan manapun, hanya ditutup dengan jargon prosedur hermeneutika oleh Bin Sar Huta Barat dan pembagian tingkatan tafsir. Jemaat, sarjana, magister, doktoral. Bin Sar ini terlalu empiris, positivis dia. Masalah yang lebih dalam ialah relativisme terselubung yang Bin Sar usung. Tafsir Katolik berlaku bagi Katolik, tafsir Protestan berlaku bagi Protestan. Seolah kebenaran iman hanyalah pasar tradisi di mana tiap kubu boleh menjual dagangan doktrin tanpa boleh saling koreksi. Injil bukan lagi kabar universal, tetapi kios-kios interpretasi. Di titik inilah pisau bedah diperlukan. Kita akan masuk ke dalam tubuh argumen Bin Sar, memotong lapisan demi lapisan, dan menunjukkan bahwa di balik jargon iman tersembunyi kontradiksi yang mematikan, fatal ya. Sola scriptura bukan solusi Pak Bin Sar, tetapi slogan ya.
bukan fondasi kokoh, melainkan papan terapung yang sudah retak sejak awal sejarahnya. Mari kita lihat poin yang pertama, pemetaan klaim dari Binzer Huta Barat. Dia mencoba menjahit dengan benang yang putus. Untuk mengoperasi, membedah argumen Binzer, kita perlu memetakan tubuhnya lebih dahulu kan. Lihat dulu mana-mana. Seperti seorang dokter forensik. Mari kita letakkan potongan-potongan pernyataannya di meja bedah. Yang pertama, pernyataan pertama, Allah transenden hanya dikenal lewat penyataan diri, dan pernyataan itu dicatat dalam Alkitab. Kesimpulan, Alkitab sama dengan wahyu yang cukup. Kedua, Alkitab dianggap cukup untuk keselamatan dan doktrin. Rumus sihirnya, Scripture interprets Scripture. Alkitab menafsirkan Alkitab. Yang ketiga, perbedaan tafsir Protestan bukanlah cacat dari prinsip, melainkan kesalahan prosedur hermeneutis. Jemaat kadang keliru, tetapi sistemnya benar. Yang keempat, solusi perbedaan, gunakan kacamata dogma, terutama pengakuan iman seperti syahadat para rasul. Dogma dipakai sebagai lensa untuk membaca Alkitab. Pernyataan yang kelima, hermeneutika bertingkat. Jemaat membaca deduktif, sarjana belajar metode, magister mengevaluasi doktrin, doktor mengembangkan doktrin baru. Oh ya, pantas ada inovasi banyak-banyak. Yang keenam, kritik pada Katolik. Patrice Allegro hanya membaca dengan tradisi Katolik, dianggap tidak ilmiah, tidak mengerti penelitian teologi modern, hanya tahu filsafat metafisika. Oke. Yang ketujuh, relativisme terkontrol. Katolik biarlah dengan tradisinya, Protestan biarlah dengan sola scripturanya. Janganlah saling menghakimi. Inilah kerangka Binzer. Alkitab diklaim cukup, tetapi harus dibaca dengan dogma. Perbedaan tafsir terjadi, tetapi dianggap hanya kesalahan prosedur. Katolik salah karena memakai tradisi, padahal Protestan juga memakai pengakuan iman. Semua tafsir sah menurut tradisinya masing-masing, tetapi tetap Alkitab cukup. Kerangka ini tampak rapi dari luar, tapi kalau disentuh sedikit saja, kontradiksi internal langsung muncul, Pak Binzer. Ya, jangan terlalu banyak teliti empiris, ya, belajar logika dasar juga, metafisika dasar. Sola scriptura yang Anda tawarkan bukan sola, melainkan sola bersyarat. Itu bukan lagi sola kan, ya kan? Nah, mari kita beranjak ke bagian berikutnya. Ada ambiguitas firman versus tulisan. Ini operasi bedah pertama. Binzer Huta Barat memulai dengan kalimat megah. Kalimat ini sungguh megah, majestic. Allah transenden tidak dapat dijangkau oleh panca indera ataupun penelitian empiris. Dia hanya dikenal karena ia menyatakan diri. Sampai di sini semua tampak benar. Yes. Masalah dimulai saat dia melakukan lompatan logika. Pernyataan Allah itu dicatat, lalu yang dicatat itu adalah Alkitab, dan dari situ lahirlah kesimpulan, maka Alkitab cukup. Inilah equivocation klasik, memainkan dua arti kata firman, lalu menyamakannya seolah identik. Dalam kitab suci sendiri, firman berarti banyak hal, Pak Binzer. Tahu ke tidak? Mari saya ajar. Firman sebagai sabda kekal, yakni Kristus sendiri, Logos bab Yohanes bab 1 ayat 1. Yang kedua, firman sebagai pewahyuan Allah dalam sejarah, janji, nubuat, perbuatan. Dan yang ketiga, firman sebagai kesaksian tertulis yang diilhami Alkitab. Ya, apakah butuh penelitian empiris untuk itu? Silahkan. Pak Binzer mencampur adukan ketiganya. Dia memperlakukan teks sebagai wahyu itu sendiri, bukan sebagai kesaksian ilahi yang diinterpretasikan dalam gereja. Padahal sejarah keselamatan tidak pernah berhenti pada tinta di perkamen. Dia hidup dalam liturgi, tradisi, dan pewarisan iman. Ya, kecukupan wahyu Allah sama dengan ya, Allah telah menyatakan diri dalam Kristus dan tidak ada wahyu baru. Benar. Tapi kecukupan naskah tertulis tanpa penafsir otoritatif, itu klaim lain, klaim yang tidak pernah Alkitab buat tentang dirinya sendiri. Jadi sebenarnya disinilah letak masalah epistemik. Siapa yang menjamin bahwa teks yang sama dibaca tanpa otoritas
menghasilkan kebenaran yang sama. Binsar mencoba menjawab dengan dogma dan kredo, tetapi itu sudah berarti menambahkan sesuatu di luar Alkitab, bukan? Dengan kata lain, sola scriptura ala Binsar sudah kehilangan kesuciannya sejak awal, lahir dari kebingungan antara firman yang hidup dengan tulisan yang terikat huruf, bukan? Mari kita lanjut ke bagian berikutnya. Kontradiksi utama yang pertama itu sola versus kacamata dogma. Di satu sisi, Binsar bersuara lantang, hanya Alkitab. Alkitab cukup. Scripture interprets scripture, ya. Oke. Tapi di sisi lain, dia buru-buru menambahkan catatan kaki, jemaat tidak boleh membaca Alkitab tanpa kacamata dogma, syahadat para rasul, pengakuan iman, kredo. Di sinilah paradoksnya terbuka, menganga. Yang pertama, mana paradoksnya? Yang pertama, kalau dogma diperlukan untuk membaca Alkitab dengan benar, maka tentu saja sola scriptura runtuh, kan? Ya kan? Coba pikir baik-baik. Alkitab tidak lagi cukup secara formal, dia butuh alat bantu di luar dirinya. Itu bukan sola, tapi sola plus, begitu. Yang kedua, kalau dogma tidak diperlukan, terus kenapa Binsar menuduh jemaat yang membaca Alkitab tanpa dogma sebagai salah prosedur? Artinya, dia sendiri tidak konsisten dogma itu wajib atau tidak. Ada ironi, dia mengolok Katolik karena membaca Alkitab dengan tradisi, padahal dia sendiri menuntut Protestan membaca Alkitab dengan dogma. Apa bedanya tradisi dan dogma selain label yang dipoles supaya terasa lebih Protestan, bukan? Dengan logika ini, sola scriptura berubah menjadi monster berkepala dua. Satu kepala teriak cukup Alkitab, kepala lain berbisik asal dibaca dengan kredo. Di titik ini terlihat jelas bahwa Protestantisme tidak pernah sungguh sola. Protestantisme hidup parasit pada tradisi awal gereja, mengambil kredo kuno, lalu menyangkal otoritas yang melahirkannya. Syahadat para rasul yang Binsar jadikan pagar tafsir, lahir dari rahim gereja Katolik abad-abad awal. Maka siapa yang sebenarnya berutang pada tradisi? Pak Binsar pikir baik-baik, ya. Kita beralih ke bagian berikut. Kontradiksi utama yang kedua, kecukupan Alkitab versus pluralitas tafsir. Binsar Huta Barat menegaskan dengan penuh keyakinan, Alkitab cukup. Dia bahkan menolak tuduhan kacau balau dengan menyalahkan jemaat yang salah prosedur. Seolah-olah problem utama bukan pada prinsip sola scriptura, melainkan pada tangan-tangan jemaat yang tidak terampil memegang pisau hermeneutika. Oke, mari kita lihat fakta lapangan. Ratusan ribu denominasi Protestan lahir justru dari prinsip cukup Alkitab. Masing-masing membawa bendera kebenarannya sendiri, semuanya dengan alasan yang sama, Alkitab jelas. Kalau Alkitab memang cukup secara formal, seharusnya tafsirnya bersatu, bukan? Tetapi realitas berkata lain, teks sama, hasil berbeda. Nah, di sini tampak paradoks. Yang pertama, kecukupan yang mandul. Alkitab diklaim cukup, tetapi tidak cukup untuk menyatukan tafsir. Yang cukup hanyalah melahirkan interpretasi paralel tanpa titik temu. Yang kedua, menyalahkan prosedur, bukan jawaban. Binsar berkata, kalau jemaat salah, itu karena prosedurnya salah. Tetapi siapa yang menentukan prosedur benar? Tanpa otoritas final, klaim prosedur benar hanyalah slogan kosong, bukan? Kemudian ada spiral tanpa jangkar. Dia menyebut hermeneutika spiral, pembacaan berulang yang makin mendalam. Tetapi spiral tanpa jangkar akan terus berputar tanpa titik henti. Dalam Katolik, jangkar itu adalah magisterium. Dalam Protestan, jangkar itu son ada, tidak ada, nol. Maka spiralnya hanya melahirkan cabang-cabang baru. Dengan demikian, klaim kecukupan Alkitab berubah menjadi kecukupan untuk memecah, bukan menyatukan. Dia cukup sebagai teks, tetapi tidak cukup sebagai norma tunggal yang mengikat semua pembaca. Mari kita lanjut ke bagian berikut. Ada kontradiksi utama yang ketiga.
Kitab suci menafsir kitab suci, scripture interprets scripture, versus credo mengarahkan. Binsar mengulang slogan kuno Protestan, Alkitab menjelaskan Alkitab. Kalimat ini sekilas terdengar puitis ya, tapi sesungguhnya adalah lingkaran kosong. Kosong ya. Bagaimana sebuah teks menafsir dirinya sendiri tanpa seseorang yang menaruh titik koma, tanpa kerangka yang memutus mana yang primer dan sekunder? Untuk menghindari absurditas itu, Binsar buru-buru menyelipkan kacamata pengakuan iman. Jemaat Protestan, katanya, harus membaca Alkitab melalui syahadat para rasul atau kredo gerejanya. Dengan kata lain, Alkitab tidak menjelaskan Alkitab. Kredolah yang mengarahkan pembacaan Alkitab. Inilah kontradiksi yang tidak mampu dia sembunyikan. Yang pertama, klaim formal runtuh. Jika Alkitab cukup secara formal, dia tidak memerlukan dogma tambahan. Tapi kenyataannya, Binsar harus berpegang pada kredo agar tafsir tidak liar. Cek. Yang kedua, otoritas yang disamarkan. Pengakuan iman bukanlah teks Alkitab, bukan. Dia lahir dari gereja purba. Dan ironisnya, ya, dari gereja Katolik. Jadi Protestan memakai produk gereja Katolik sebagai filter tafsir sambil menolak otoritas gereja Katolik itu. Ini seperti menolak pohon, tapi cek ke dia pembuah, makan buahnya, begitu. Yang ketiga, relativisme terselubung. Binsar ini kan relativis, kan sejak dia bicara pertama kali langsung tercium bau busuk relativisme. Jika tiap denominasi memakai dogmanya sendiri untuk menafsir, maka Alkitab menjelaskan Alkitab hanyalah topeng. Yang sebenarnya terjadi, dogma menjelaskan Alkitab sesuai selera masing-masing. Jadi slogan, saya bilang slogan ya, slogan sola scriptura runtuh di bawah bobot konsistensinya. Slogan ini ingin tampil murni, hanya Alkitab, tapi tidak bisa hidup tanpa transfusi dari kredo gereja purba. Ya kan Pak Pendeta? Kita beranjak ke bagian yang berikutnya, problem kanon, the canon problem ya, kitab yang tidak bisa mengkanon dirinya sendiri, bukan? Ini kanker yang paling sering ditutup-tutupi dalam retorika sola scriptura. Alkitab tidak bisa mengkanon dirinya sendiri, bro. Binsar Huta Barat mengulang slogan cukup Alkitab, tetapi dia tidak pernah bertanya, Alkitab yang mana? Begitu. 73 kitab, 66 kitab, 81 kitab ortodoksi Ethiopia, atau daftar lain yang pernah beredar dalam sejarah. Yang pertama, kanon adalah keputusan gereja, bukan hasil Alkitab. Tidak ada ayat yang memberi daftar isi ke Alkitab. Paulus tidak pernah menulis lampiran, inilah 27 kitab perjanjian baru. Tidak. Daftar kanon lahir dari konsili gereja, Hippo 393, Kartago 397, lalu dikuatkan Trente 1546. Dengan kata lain, sebelum ada kanon, tidak ada Alkitab yang satu. Yang kedua, sola scriptura menggigit ekornya sendiri. Jika otoritas hanya ada pada kitab suci, bagaimana otoritas itu meneguhkan daftar kitab suci? Anda tidak bisa mengklaim bahwa Alkitab cukup jika keberadaan Alkitab sebagai kanon justru bergantung pada keputusan gereja yang Anda tolak. Ya. Yang ketiga, ada kontradiksi praktis. Binsar memakai syahadat para rasul sebagai kacamata. Ironinya, syahadat itu disusun oleh gereja yang sama yang menentukan kanon, ya kan? Dia menerima buahnya, kredo, daftar kitab, tetapi menolak pohonnya, yaitu magisterium gereja. Itu bukan konsistensi, bukan, melainkan parasitisme intelektual. Yang keempat, tanpa gereja tidak ada Alkitab Protestan. Ya. Reformator hanya mewarisi kanon yang sudah ditetapkan Katolik, bukan? Lalu dengan berani mereka mencoret kitab-kitab Deuterokanonika seolah-olah bisa lebih tahu dari Bapa Gereja yang hidup lebih dekat dengan para rasul. Dengan demikian, sola scriptura itu, Pak Binsar, klaim yang berdiri di atas fondasi yang dibangun orang lain. Protestan mengumandangkan cukup Alkitab, tapi hanya bisa melakukannya karena ada gereja Katolik yang lebih dahulu memberi mereka daftar Alkitab. Ya, kemudian kita beralih ke bagian berikutnya lagi. Ilmiah versus empiris, serangan yang ternyata menembak kaki sendiri. Binsar Huta Barat mencoba tampil sebagai akademisi modern dengan menyindir Patrice Allegro. Katanya Allegro tidak ilmiah,
hanya tahu filsafat metafisika dan harus belajar penelitian empiris. Dia ingin menegaskan bahwa teologi Protestan lebih ilmiah karena memakai prosedur hermeneutik dan riset akademis. Tetapi disinilah tembakan balik mengenai kakinya sendiri. Yang pertama, Allah memang tak bisa dijangkau empiris. Binsar sendiri mengaku Allah transenden tidak dapat ditemukan dengan penelitian empiris. Lalu mengapa menuntut Allegro untuk menilai teologi dengan standar empiris? Ini kategori error, bukan kesalahan kategori, mencampur adukan ilmu alam dengan teologi. Jika Allah tak bisa ditangkap mikroskop maupun teleskop, terus kenapa memaksa penelitian empiris masuk ke ranah wahyu? Hanyalah jadi dengan memaksakan penelitian empiris masuk ke dalam ranah wahyu itu cuma semacam menegakkan kebenaran di atas tanah berlumpur. Tidak bisa, cuma bisa berdiri. Yang kedua ada inkonsistensi standar. Kalau sebut inkonsistensi, saya selalu ingat Protestan. Binsar menyalahkan Katolik karena membaca teks dengan deduksi tradisi kan. Tapi di pihaknya sendiri dia menganjurkan Protestan membaca teks dengan deduksi dogma, yaitu credo. Jadi apa yang dia hina pada Katolik dia lakukan sendiri, hanya dengan label yang berbeda. Kemudian yang ketiga, dia menyamakan filsafat dengan ketidakilmiahan. Sindiran Binsar bahwa Allegro hanya tahu penelitian filsafat menunjukkan kebutaannya pada sejarah teologi. Justru seluruh fondasi doktrin Kristen, Tritunggal, Kristologi, bahkan kanon kitab suci lahir dari refleksi filosofis dan metafisik para bapak gereja. Ya, menyisihkan filsafat sama dengan menggali tanah di bawah pijakan doktrin Protestan sendiri. Ya. Kemudian ilmiah tanpa otoritas tetap nihil, Pak. Hermeneutik, riset dan teori tafsir bisa menghasilkan tesis dan disertasi, ya, kemudian diberi gelar doktor. Tetapi tanpa otoritas pengajar, semua itu hanya opini akademis. Teologi Katolik sadar gerejalah yang memutus, bukan seminar para dosen. Protestan malah menjadikan ilmiah sebagai kamuflase dari relativisme. Ya, setiap sinode boleh punya tafsir ilmiahnya sendiri meskipun saling bertentangan. Binsar ingin menampilkan sola scriptura sebagai lebih rasional, lebih metodologis, lebih saintifik, tetapi yang muncul hanyalah ironi. Dia merendahkan filsafat, memuja empiris yang tidak relevan, dan akhirnya jatuh pada kontradiksi kategorial. Singkatnya, peluru yang dia tembakkan ke Allegro justru menembus kakinya sendiri. Bagian yang berikutnya tentang tingkat jemaat S1, S2, S3, itu otoritas siapa? Binsar Huta Barat mencoba menyulap masalah otoritas menjadi persoalan jenjang akademik. Katanya, jemaat hanya bisa membaca deduktif, mahasiswa sarjana belajar hermeneutika, magister bisa mengevaluasi doktrin, doktor barulah mengembangkan doktrin baru. Jadi setiap lulusan STT kalau doktor bisa bikin doktrin baru, ya. Pantas, ya. Sekilas tampak rapi, seperti ada progresi intelektual yang menuntun pada kebenaran. Tapi mari kita lihat, kita bedah. Yang pertama, gelar bukan magisterium. Teologi tidak tunduk pada ijazah. Fakta lapangan, ada doktor teologi Protestan yang saling membantah dengan intensitas yang sama. Semua mengklaim berdasarkan Alkitab. Jadi siapa yang memutuskan? Universitaskah? Sinodekah? Atau opini publikah? Tidak ada mekanisme final, bukan? Yang kedua, jemaat tetap jadi wasit. Keren. Teologi tidak tunduk, teologi karena tidak tunduk pada ijazah Anda, maka setinggi apapun sampai S25 Ultra pun akhirnya jemaat tetap jadi wasit. Binsar benar-benar lupa di Protestan jemaatlah yang memilih gereja sesuai tafsir yang dia sukai. Jadi meski ia membangun piramida akademik, realitas di lapangan tetap jemaat adalah hakim akhir. Dan ketika jemaat tidak puas, dia pindah denominasi. Selesai. Ya. Yang ketiga, otoritas bayangan. Dengan menyusun jenjang seperti ini, Binsar secara diam-diam mengakui perlunya hierarki tafsir.
Tetapi hierarki itu tanpa jantung. Tidak ada tubuh rohani yang dijanjikan Kristus dengan otoritas mengajar. Gereja Katolik punya magisterium, Protestan hanya punya tangga akademik yang ujungnya hilang di udara. Ya. Kemudian spiral tanpa jangkar. Binzer menyebut hermeneutik spiral, membaca ulang teks dengan kacamata dogma. Tetapi spiral ini hanya berputar lebih canggih tanpa titik berhenti. Spiral yang sehat butuh jangkar, sebuah otoritas yang berkata, inilah iman yang benar. Tanpa itu, semua muter-muter sampai lelah, lalu pecah jadi sinode baru. Welcome into the jungle of Protestantism. Jadi, jenjang hermeneutik ala Binzer bukanlah solusi, melainkan kamuflase. Dia menukar persoalan otoritas dengan gelar akademik, padahal di ujung hari, teologi bukan tentang seberapa panjang daftar pustaka disertasi kamu, Pak Binzer, tetapi siapa yang dijanjikan Kristus untuk mengajar segala bangsa. Lihat Matius bab 28 ayat 19 sampai ayat 20. Bagian yang ke-9, relativisme terkendali sebagai benteng. Akhirnya biangnya nampak. Pak Binzer, kenapa Anda menganut sekali relativisme? Fans sekali dan relativisme. Pada akhirnya, setelah berputar dengan segala macam retorika cukup Alkitab, sola scriptura, Binzer Huta Barat menutup argumennya dengan sebuah benteng rapuh. Tafsir Katolik berlaku untuk Katolik, tafsir Protestan berlaku untuk Protestan. Jangan saling menghakimi, katanya. Inilah yang bisa disebut relativisme terkendali. Semacam relativisme terbatas. Terkendali karena masih ingin menjaga kredo dasar bersama, syahadat para rasul, Tritunggal, kebangkitan. Tapi relativis karena menolak adanya kebenaran universal yang mengikat semua orang Kristen. Ya, yang pertama, Injil akhirnya menjadi kios doktrin. Ya, Pak Binzer jangan lagi jualan apa di kiosnya. Saya semberi karena itu relativisme. Jika tafsir hanya sah dalam pagar tradisinya masing-masing, maka kebenaran iman berubah menjadi pasar, bukan? Katolik buka kios tradisi, Protestan buka kios sola scriptura, lalu pelanggan bebas memilih sesuai selera. Di mana kabar gembira yang seharusnya satu dan sama untuk segala bangsa? Yang kedua, ada ironi teologis. Binzer Huta Barat ingin melindungi sola scriptura dari kritik dengan relativisme ini. Tapi justru dengan begitu, dia mengingkari klaim Injil sebagai kebenaran universal. So sad. Itulah pernah saya ungkapkan, kerusakan, kehancuran yang diakibatkan oleh Protestantisme. Kristus tidak pernah berkata, Injilku berlaku bagi kelompok A, sedangkan kelompok B boleh tafsir sendiri. Yang ketiga, relativisme beraroma iman. Binzer menutupi relativisme ini dengan bahasa iman. Yang penting beriman kepada Allah yang menyatakan dirinya. Tetapi iman yang tidak memiliki objek doktrinal yang jelas hanyalah kepercayaan kabur. Jika Kristus hanya bisa dikenali sejauh tafsir denominasi, maka Kristus yang satu berubah menjadi Kristus-Kristus yang banyak. Setiap sinode punya versinya sendiri. Versi Pak Binzer apa ya? Saya penasaran. Yang keempat, ada konsekuensi pastoralnya. Relativisme ini bukan hanya teori. Dia menjelaskan mengapa Protestan terus terfragmentasi. Tanpa pusat otoritas, tanpa kebenaran universal, unitas kesatuan itu hanya ilusi. Yang tersisa hanyalah federasi longgar orang-orang yang setuju untuk tidak pernah sungguh sependapat. Dengan relativisme terselubung ini, Binzer bermaksud menyelamatkan sola scriptura, tapi sesungguhnya dia justru menguburkannya dalam-dalam. Prinsip yang sejak awal mengklaim cukup dan jelas, akhirnya dipertahankan dengan argumen cukup untuk saya, jelas untuk kami. Itu bukan iman apostolik, tetapi kontrak sosial denominasi. Social construct of denomination. Dan saya langsung ingat Peter L. Berger ya.
social construction of reality. Protestan kayak gitu ya. Tuhan kamu juga berdasarkan kontrak sosial, bukan ya. Hasil membaca-baca bukunya Katolik, bukan ya. Dan bagian yang ke-10 ya 10. Mari kita berikan stress test atau istilahnya uji tekan untuk sola scriptura. Kita uji prinsip sola scriptura ini dengan tekanan sederhana. Apakah dia mampu menanggung beban iman Kristen yang sejati ya? Siap-siap pegangannya Pak Binzer. Ada 3 pilar yang tidak bisa dihindari: normativitas, kesatuan, dan kontinuitas. Yang pertama, normativitas. Siapa penentu terakhir? Setiap ajaran iman membutuhkan norma final yang mengikat. Katolik menjawab, kitab suci, tradisi, dan magisterium berjalan bersama. Protestan menjawab, hanya kitab suci. Tapi segera muncul masalah. Tafsir siapa? Luther, Calvin, Zwingli, Wesley, atau karismatik zaman now. Tanpa wasit berotoritas, klaim cukup Alkitab tidak memberi norma final. Dia hanyalah teks yang bisa dipelintir oleh siapapun yang lebih fasih beretorika. That's Protestantism. Yang kedua, kesatuan. Apakah sanggup menjaga tubuh Kristus tetap satu? Kristus berdoa agar murid-muridnya satu. Yohanes 17:21. Tapi sola scriptura menghasilkan ribuan tafsir yang mengeras menjadi denominasi. Setiap sinode mengklaim kesetiaan pada kitab suci, tetapi hasilnya justru fragmentasi, bukan? Ya, kesatuan bukan sekedar ilusi sentimental, dia harus nyata dalam pengajaran, sakramen, dan otoritas. Disinilah Protestan gagal lulus uji. Ya, tidak lolos ujian. Yang ketiga, soal kontinuitas. Apakah bisa menjaga iman rasuli dari abad ke abad? Iman Kristen bukan barang baru tiap generasi, ya. Dia diwariskan dari para rasul, dijaga oleh konsili, dirangkum dalam kredo, dan dijalankan dalam liturgi. Sola scriptura justru mengikis kontinuitas itu. Setiap generasi bisa membangun doktrin baru, bukan? Dengan klaim kembali ke Alkitab. Akibatnya sejarah iman terputus-putus. Bukan garis emas yang terjaga, melainkan mosaik retak-retak yang tidak pernah menyatu. Nah, kesimpulan dari stress test kita terhadap sola scriptura, sebagai norma, sola scriptura gagal, tidak ada otoritas final. Sebagai pemersatu, gagal, fragmentasi jadi hukum. Sebagai penjaga kontinuitas, gagal, tradisi terputus diganti eksperimen. Jadi sola scriptura tidak lulus uji iman. Dia mungkin bisa bertahan sebagai slogan, ya, tetapi tidak pernah bisa menopang gereja sebagai tubuh Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Begitu Pak Binzer. Nah, bagian berikutnya kita masih apa jalan keluar yang koheren? Kitab suci dan tradisi dalam gereja. Itu baru jos. Setelah seluruh luka logika dibedah, jelas bahwa Pak Binzer, sola scriptura tidak sanggup menopang iman. Maka pertanyaan wajib diajukan, apa jalan keluar yang koheren? Jawaban Katolik tidak lahir dari spekulasi doang, melainkan dari kesadaran historis. Sejak abad pertama, iman dipelihara bukan oleh teks sendirian, melainkan oleh kitab suci, tradisi, dan magisterium. 3 pilar yang membentuk satu kesatuan. Kitab suci itu kesaksian tertulis yang diilhami. Dia adalah sabda Allah dalam bentuk teks, tetapi teks bukanlah makna otomatis. Dia perlu dibaca, ditafsir, dan diberi kerangka. Yang kedua, tradisi adalah ingatan hidup gereja, the living memory of the church. Tradisi bukan tambahan di luar Alkitab, melainkan cara gereja mewariskan iman yang sama sejak para rasul. Kredo, liturgi, doa, konsili, semua itu bagian dari cara gereja menjaga wahyu agar tidak tereduksi jadi kutipan selektif. Ya. Yang ketiga, magisterium itu otoritas mengajar yang dijanjikan Kristus. Yesus berkata, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Lihat Lukas bab 10 ayat 16. Dan janji ini bukan ilusi.
Gereja yang memiliki suksesi rasuli diberi mandat untuk mengajar dengan otoritas. Ini adalah wasit, bukan ini. Mereka ini, magisterium ini adalah wasit yang mencegah teks dipermainkan setiap orang menurut selera pribadi, seperti yang terjadi di Protestan, bukan? Tanpa salah satu dari 3 pilar ini, iman berubah jadi pincang. Kalau hanya kitab suci, fragmentasi tanpa henti. Hanya tradisi, museum saja tanpa teks. Hanya magisterium, otoritas buta tanpa dasar. Tetapi kalau ketiganya berjalan bersama, ya seringkali Protestan kan mengkarikaturkan seolah-olah hanya magisterium saja. Jadi orang Katolik itu otoritas buta tanpa dasar. No, sonde kawan. Begitu. Ketiganya berjalan bersama menjadi bangku iman yang berdiri kokoh. Kitab suci memberi isi, tradisi memberi kesinambungan, dan magisterium memberi otoritas. Blok. Inilah jalan keluar yang koheren, historis, dan logis. Ya. Gereja Katolik tidak menolak Alkitab, justru ia yang memberi Alkitab kepada dunia. Dia tidak menolak kredo, justru dia yang menyusun. Dan dia tidak menolak hermeneutik, justru dia yang menjaga agar tafsir tidak jadi liar. Ya. Solusi Protestan, sola scriptura, hasilnya fragmentasi. Solusi Katolik, kitab suci tanpa tradisi, tanpa magisterium, hasilnya kesatuan. Ya, mari kita meringkas seluruh falasi dan inkonsistensi dari Binzer Huta Barat. Setelah seluruh tubuh argumen Binzer dibedah, tersisa potongan-potongan yang menunjukkan penyakit kronis sola scriptura. Kita rangkum dengan kartu merah yang jelas. Kartu merah kayak wasit lah, cep, kartu merah. Yang pertama, begging the question. Binzer mengklaim Alkitab cukup tanpa bukti, lalu memakai klaim itu untuk membenarkan dirinya. Dia mengasumsikan apa yang seharusnya dibuktikan. Yang kedua, equivocation pada kata firman. Dia mengaburkan makna firman, wahyu Allah, sabda yang hidup, dan teks tertulis dicampur jadi satu baku naik. Dari campuran ini lahirlah kesimpulan palsu. Teks sama dengan wahyu, sama dengan cukup. Yang ketiga, inkonsistensi antara sola dan dogma. Dia menolak tradisi Katolik, tapi memaksa tafsir Protestan tunduk pada syahadat para rasul. Menyebut tradisi orang lain kacamata, tetapi memakai kacamatanya sendiri tanpa malu-malu. Yang keempat, special pleading. Pluralitas tafsir Katolik dianggap bukti. Pluralitas tafsir gereja Katolik dianggap bukti bahwa gereja kacau. Pluralitas tafsir Protestan dianggap sekedar salah prosedur. Standar ganda, bukan argumentasi. Nah, masih ada lagi kategori error, kesalahan kategoris. Dia bilang Allah tak bisa dijangkau empiris, tapi menuntut Patris Allegro memakai penelitian empiris untuk teologi, menyodorkan obat yang justru salah resep. Masih ada lagi otoritas yang dikaburkan. Binzer membuat jenjang hermeneutik, jemaat, sarjana, magister, doktor, tapi tidak pernah menjawab siapa yang punya otoritas final saat tafsir saling bentrok. Tanpa wasit, pertandingan menjadi keributan pasar, bukan? Dan masih ada lagi satu yang terakhir. Kaum Protestan sampai mengantuk nih. Akhirnya Binzer mundur ke posisi tafsir Katolik sah untuk Katolik, tafsir Protestan sah untuk Protestan. Ini bukan kebenaran universal lagi, tapi relativisme berjubah iman. Injil dipersempit jadi kontrak sosial antar denominasi. Good job Protestantisme. Jadi saudara-saudari, Binzer Huta Barat, pendeta, peneliti empiris, coba teliti yang apa kok. Teliti bagaimana cara makan menggunakan piring dan sendok secara benar, daripada teliti tentang Tuhan ini. Tidak punya dasar metafisika, teliti tentang Tuhan. Binzer berusaha membela sola scriptura dengan jargon iman, prosedur hermeneutis, dan serangan ke Katolik. Tetapi setiap lapisan argumennya penuh retakan. Teks disulap jadi wahyu, cukup berubah jadi cukup asal pakai kredo,
Pluralitas dijelaskan dengan prosedur imajiner dan otoritas dibiarkan menguat. Solusinya hanya satu, Pak Binzer Huta Barat. Kembali pada gereja yang sejak awal menjaga kitab suci, menafsirnya dalam tradisi, dan mengajarkannya dengan otoritas rasuli apostolik. Di luar itu, sola scriptura hanyalah slogan yang lebih cocok ditulis di spanduk debat daripada dijadikan fondasi iman. Ya, jadi dari sola ke solusi ini harus benar. Ini edukasi untuk kita semua. Ya, apa yang dibangun Binzer Huta Barat dengan penuh keyakinan ternyata hanya rumah di atas pasir. Dia menyebut cukup Alkitab, tapi segera menambahkan syarat asal dibaca dengan kredo. Dia menuduh Katolik memakai tradisi padahal dia sendiri memakai dogma. Dia menyombongkan hermeneutik ilmiah tapi jatuh pada relativisme. Tafsir Protestan sah untuk Protestan, tafsir Katolik sah untuk Katolik. Di ujung semua ini, sola scriptura tampil bukan sebagai prinsip kokoh, melainkan sebagai slogan rapuh. Ya, dia tidak menuntun pada kesatuan, tidak memberi norma final, dan tidak menjaga kesinambungan iman rasuli. Sola scriptura hanya membenarkan status quo, fragmentasi denominasi yang dianggap normal, bahkan wajar. Aneh kan? Fragmentasi yang kamu baku naik terus tiap hari itu kamu anggap wajar. Kontras dengan itu, gereja Katolik berdiri dengan 3 tiang yang tidak bisa dipisahkan. Kitab suci, tradisi, dan magisterium. 3 tiang, 1 bangku, tripod. Lepaskan satu, roboh semua. Disinilah Injil tetap universal, iman tetap satu, dan pewarisan rasuli tidak terputus. Maka, biarlah sola scriptura dikenang sebagai eksperimen yang gagal, papan terapung yang pecah di tengah arus sejarah. Kebenaran tidak bisa diserahkan pada tafsir liar, apalagi pada relativisme denominasi. Kebenaran ada di dalam tubuh Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dan di titik inilah jelas, yang sejati bukanlah sola scriptura, tetapi scriptura dalam tradisi yang dijaga magisterium. Itulah solusi yang koheren, historis, dan ilahi. Semua di luar itu hanyalah gema kosong yang terdengar keras, tapi hampa. Begitu ya, jadi ini edukasi untuk kita semua. Jadi Protestan semakin berbicara, Protestan itu posisi Protestan seperti berada dalam pasir hisap. Semakin kalian bergerak, semakin kalian berontak, semakin terhisap lebih ke dalam. Follow for more into the jungle of Protestantism.